Bapak Jaksa Agung hari itu juga, detik itu juga merespon apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Beliau mengeluarkan instruksi kepada jajarannya dari Jamintel, Kajati, Kajari, Kacabjari untuk segera melakukan operasi intelijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya. Apa ini ini lemas salah. sekali. Semangat gitu. Ini di akhir, Bukan di akhir, minggu keempat di bulan maksudnya Maret di akhir 2022. pekan, nggak boleh kamu lemah. Sobat Hari Aja kembali hadir program Kejaksaan RI News Recap. Minggu ini tetap kita banyak informasi yang keren tentang capaian kinerja kejaksaan. Banyak hal, tetapi saya nggak punya kompetensi untuk menyampaikan. Tentunya, pokoknya Pak Kapuspen makin eksis. Yes. Dan selalu menjadi corong informasi bagi masyarakat Indonesia. Apa saja sih yang dilakukan oleh kejaksaan pada minggu ini? Kita tanyakan beliau. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kayaknya 2DM ini mumunnya kayak lemes kayak gitu. Lemes. Kurang vitamin. Apa kurang vitamin, kurang pulang kayaknya. Atau mau pulang ini kok Mau lemes kayak gitu. pulang. Biasa Pak, Kayaknya gimmick mau Pak, pulang. gimmick Pak, semangat. Semangat dong. Semangat tetap Terus Pak, Penkum terus tetap semangat. Semangat gimmick Pak. Dan memang ada yang berbeda hari ini Pak. Gelas kita sudah ada tutupnya. Biasanya nggak ada gelas, nggak ada tutupnya. Pak Izin, Ya. ada berita menarik apa saja Pak? Minggu terakhir ini Pak. Ini minggu keempat Pak. Kita ini tidak kehabisan berita Om Deddy. Iya. Kan? Yang paling menarik itu dapat respon masyarakat banyak itu mengenai kegiatan penggeledahan kita. Oke. Siap. Ada di 5 tempat penggeledahan ya, Oke. 3 di tempat swasta, 1 di Kementerian Perdagangan. Itu kasusnya mana Pak? Itu terkait dengan import baja Import dan baja. turunannya. Nah, Oke, itu yang paling ramai mendapatkan respon. Oke. Siap. Karena pada saat itu juga kita menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Sebenarnya gambaran kasusnya seperti apa sih Pak? Jadi Biar masyarakat ada beberapa perusahaan ya, ada sekitar 6 perusahaan diberikan izin untuk melakukan import ya. Nah, tetapi dalam faktanya di lapangan ya, import itu ada disalahgunakan seperti itu. Oke. Ya, sebenarnya harus ada syarat-syarat tertentu, harus ada persyaratan, surat perizinan import, faktur dan sebagainya. Nah, Siap. ini ternyata ini kan maunya dia begini, bahwa sebenarnya kalau import itu bisa menjadi ringan biaya masuknya, ya kan, apabila dia melakukan satu kerjasama dengan BUMN untuk kepentingan pemerintah. Siap. Fakta di lapangan ternyata itu tidak ada. Tidak ada BUMN yang membutuhkan Nggak barang itu. Nggak ada baju itu. SKP. Hanya akal-akalannya aja. Negara dirugikan nggak sih Pak? Oh jelas dong, ya harusnya dia kena biaya masuk. Ya kan? Oh, Dengan iya, adanya surat izin import itu yang notabene disalahgunakan. Jadi mereka memasukkan barang ke dalam negeri yang nggak bayar akhirnya. Oke, Gitu oke, loh. Atau dibayar tapi nggak banyak gitu loh. Oh, memang. Oke, nilai Sehingga kerugian. negara memang rugi gitu. Kerugiannya tetap jumlahnya. Tetap itu. Jumlahnya? Wah, aku nggak sebut dulu di sini. Oke, Gitu. iya. Karena itu masih penyelidikan umum. Siap. Penyidikan umum Pak ya? Itu salah satu. Terus yang lain. Strategi jaksa kan begitu, dikit-dikit ngasih informasi biar menarik Benar. kan. Oke, siap. Gitu loh. Betul Pak, betul. Berbicara tentang barang import Pak, tentunya juga berdampak terhadap kebutuhan lokal Indonesia sendiri kan Pak, artinya gitu. Nah, termasuk ini ada muncul regulasi atau arahan dari Presiden di Bali Pak hari ini Pak. Nah ini menarik ini Pak, seperti apa ini Pak? Ini baru tadi pagi nih, ini Oke. news. Seger nih. News. New Ya. news ya. Ya, press by open. Gunakan produk dalam negeri, maksudnya seperti itu. Itu arahnya Presiden ya Arah Pak? presiden. Oke. Nah ternyata yang seperti ini disalahgunakan oleh importer-importer nakal Pak Deddy. Oke. Gitu. Dia seolah-olah ini ya memasukkan barang dalam di luar negeri, importer ya, ditempel pakai barang dalam negeri. Oke. Gila kan? Itu loh. Iya. Akhirnya yang terjadi apa? Kita nggak bisa menjual produk dalam negeri di negeri kita sendiri. Ya. Jadi Ya kan? seolah-olah ya. Itu berarti yang terjadi. hanya ganti bungkusnya aja Pak. Nanti bungkus. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung? Siap. Bapak Jaksa Agung hari itu juga, detik itu juga merespon apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Beliau mengeluarkan instruksi kepada jajarannya dari Jamintel, Kajati,
Kajari, Kacabjari untuk segera melakukan operasi intelijen. Siap. Terhadap apa? Terhadap ini yang disampaikan oleh Pak, betul. kebijakan dari Pak Presiden. Iya, siap. Untuk apa? Mengamankan tadi komoditas dalam negeri. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Dan itu sebenarnya Pak Dedi, Pak Jaksa Agung itu ya instruksi yang lama itu juga ada. Bagaimana para jaksa di lapangan ini ya melakukan satu monitoring, pendampingan ya termasuk pengamanan terhadap proyek-proyek strategis, termasuk proyek yang ada di daerah untuk penggunaan komponen dalam negeri sebesar 40%. Kemarin udah dikeluarkan ya Pak? Udah dikeluarin gitu. Gayung bersambut nih ya kayaknya. Betul. Jadi kayak berurutan kayak begitu loh. Iya, betul. Nah, kami di sini Puspen ini gimana ya menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada pejabat tataran di kejaksaan sampai ke Kacabjari bagaimana yang bisa dilaksanakan segera. Oke. Itu untuk salah satu. Ada yang lain Pak? Apa berita minggu ini Pak? Yang Banyak. Banyak. Mau yang seperti apa? Nah, ini kalau kita sih bergantung Pak Kapus ya. Sobat. jadi kita pun jadi bingung nanya nih kan. Bunda yang mana lagi ini kan? Namanya corong kejaksaan, enggak kehabisan berita Om Deddy. Ya. Nah, itu berbicara tentang arahan terakhir atau arahan terbaru dari Ya, bukan Pak terakhir, Jaksa Agung ya. terbaru, ya. Iya, yang terbaru. Ada Mbak. Terus kemarin kan minggu kemarin juga ada Pak tuh yang Jampit Mill Pak. Jampit Mill Pak. Bukan Nah, minggu itu kemarin, juga baru menarik. hari. Itu Oh, juga iya, maaf. menarik ya. Hari kemarin Hari maksudnya kemarin. itu minggu Kita ini. melakukan press conference Hari juga Rabu. Hari Rabu. terhadap Ya. perumahan prajurit. Oke, Jadi yang perkara kemarin seminggu yang lalunya itu Siap. kita menetapkan tersangka dari swastanya, dari Swastanya. penyedia lahan. Betul. Nah, sekarang ini kita menetapkan tersangka dari ya. Purnawirawan Kolonel TNI. Oke. Makanya pada saat saya press conference itu saya ajak di redaknya Iya, Siap. siap. Iya. Brigjen Edi Imran, saya ajak di sebelah saya biar tahu bahwa beliau itu tahu gitu loh. Ya. Ini loh yang menyidik bukan dari kejaksaan karena itu pakai penyidikan koneksitas Pak Deddy. Oke. Nah, Koneksitas Itu loh, ya. itu loh kita menampilkan juga bahwa penyidiknya juga dari TNI dan kolaborasi dengan Jampit Mil dan Jampit Sus dalam perkara ini. Pak, alur perkara itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Apa sebenarnya paling tidak gini kasus posisinya gitu Pak? Jadi ada dua pengadaan tanah ya. Yang satu jumlahnya 17 miliar, yang satu jumlahnya 41 miliar ya. Yang satunya hanya diberikan sebagian tanahnya ya kan. Yang satunya fiktif sama sekali. Ya artinya tanah itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Yang harusnya diperuntukkan untuk prajurit, kasihan tuh gajinya di tabung-tabung, dipotong-potong. Nah, itu loh. Iya. Pada akhirnya yang ada cuma PHP. Ya Allah. Padahal itu hak-hak prajurit Oh ya Pak. iyalah. Kesejahteraan. Coba bayangin kalau kita punya wajib pegawai negeri dipotong setiap bulan. Tiba-tiba begitu kita mau menempati rumah yang konon ceritanya untuk kepentingan prajurit kecil, nggak ada. Coba bayangin tuh. Kerugian negara nggak main-main loh, 58 miliar loh itu. Itu loh Om Deddy. Makanya begitu kita lakukan penyelidikan dan penyidikan perkara ini dukungan cukup banyak. Ya mudah-mudahan nanti langkah hukum dari kejaksaan bersama teman-teman dari TNI dapat berhasil guna nanti. Iya, pemanfaatannya lebih jauh Iya, lebih betul, bagus betul, gitu betul. pemanfaatannya. Terus berita berikutnya Pak? Berita berikutnya itu terkait dengan ini lagi menarik ini. Kelangkaan minyak goreng. Iya, betul. Betul Pak. Fresh itu. Fresh. Di saat kita, masyarakat kita ya kan masih ada orang-orang yang memainkan kebijakan pemerintah Om Deddy. Gitu loh. Nah, hari ini saya rilis berita itu ya. Saya respon kegelisahan masyarakat dan para penegak hukum ya. Dipastikan bahwa awal bulan depan kita sudah bisa meningkatkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Oke, kasus yang kemarin ditemukan minyak goreng. Nah, itu loh. Dan tim kita itu gak diam Om Deddy. Pada saat penyelidikan sudah sampai ke Jawa Timur, keliling. Dalam rangka tadi itu, mendata bener gak sih? Nah, ternyata nih Om Deddy, ada beberapa perusahaan di Indonesia ini diberikan kesempatan untuk melakukan ekspor. Oke. Barang mentah dan barang jadi. Betul. Siap. Ini masyarakat yang belum tahu kan. Nah, karena ada suatu kelangkaan, pemerintah memberikan kebijakan ya. Untuk dalam negeri diberikan kebijakan awalnya itu cuma 20% Oke. untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam negeri. Ya kan. Nah, akhirnya digeser menjadi 30%. Tapi siap. masih ada yang nakal, beberapa eksportir ini. Iya. Ada 6 yang ditunjuk, ternyata ada beberapa yang nakal gitu loh. Siap. Itu loh. Ada yang ternyata ditimbun. Nah, ternyata tidak memenuhi syarat ekspor. Yang seharusnya di 30
Ya, itu nanti di penyidikan lah, Penyidikan, Pak. Ya, Jelas. para eksportir itu Gitu. sebenarnya dapat fasilitas guys Pak dari pemerintah Pak. Iya dong. Dapat ya? Iya dong. Itu khusus ditunjuk Om Deddy Mm-mm. oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Perdagangan, Mm-mm. ya kan, dan Perindustrian. Mm-mm. Gitu. Dan kebijakan pemerintah ada. Emang kejaksaan ya. Udah diberikan tadi regulasi yang benar tadi yang dari 20 menjadi 30, ya kan. Disalahgunakan oleh eksportir ini gitu loh. Nah, ini perlu dikaji. Makanya orang teman-teman Pisus bilang ini tidak aja kerugian negara yang terjadi di sini, tapi juga perekonomian negara. Rekomendasi Betul. lebih luas lagi Lebih kan? luas lagi. Oke. Gitu loh. Nah, ini loh kasus yang menarik dalam minggu ini. Ya, mudah-mudahan kontribusi kejaksaan bermanfaat bagi masyarakat ya Pak ya. Ya dari hal yang kecil, kejaksaan merespon keresahan ibu-ibu, emak-emak. Kejaksaan merespon arahan presiden. Kalau arahan sudah pasti, tapi kan Pasti itu. keresahan ibu-ibu pun Iya, keresahan kita respon dengan cepat. Itu luar Oke. biasa. Ada lagi Pak berita yang menarik Pak. Yang sementara yang menarik sih yang responnya cukup banyak sih itu Om Deddy. Tapi Iya, biasanya kita sih yang kita rilis setiap hari ya sudah menjadi kebiasaan kita tuh yang RJ. RJ itu kita masih banyak nih. Itu masih Teman-teman, biasa itu. masih Ya, banyak. kalau yang untuk yang menurut saya yang apa istilahnya ya vibe tuh. top Top. minggu ini ya yang itu. Walaupun RJ tetap top, tapi istilahnya itu hal yang jadi rutin Dan ya Pak ya. rutinitas, Ya, jadi gitu loh. rutinitas. Jadi kalau saya kupas tentang RJ di sini, Ya, ya sudahlah. ya sudah, Minggu, betul. hari ini juga ada, Betul. besok juga ada, ya kan. Nah biasanya Om Deddy kalau RJ itu saya kupas secara mendetail tuh di hari Sabtu dan Minggu, karena itu hari libur kan. Siap. Kita tidak memproduk berita baru. Siap. Jadi berita itu kita daur ulang lagi, tapi dalam bungkus yang berbeda, gitu loh. Oke. Tuh, 1 minggu kejaksaan sudah yang Nggak top boleh, ada 4. nggak boleh ada berita kosong, Pak. Setiap Betul. hari nggak ada boleh ada Tapi berita minggu kosong. ini nggak ada berita hoax ya? Nggak Nggak ada. ada ya. Enaknya Sama itu. sudah. Nyaman-nyaman adem lah gitu. Ya, Betul, kita betul. tidak perlu mengcover ya Pak. Nggak perlu. Tidak, Nggak perlu. tidak perlu membuang energi yang cuma-cuma hanya untuk mengcover. Kayak sesuatu. kemarin itu yang bawa itu ambulan itu sudah dengan sendirinya mereka sendiri yang melakukan permintaan maaf di media. Betul. Ya kita nggak usah ikut-ikutan Siap. lah, walaupun nama-nama kita diserempet sedikit ya udah Sedikit, apa lah, ya. gitu loh. Iya, iya, Kita iya. menjadi penegak hukum yang bijak Om Deddy. Wah. Toh sudah jelas dan terang benderang tuh Pak. Iya. Siap. Sobat Adiaksa, sebelum saya mengakhiri acara news recap, saya akan sampaikan dulu yang pertama mungkin kaitan dengan Ada yang baru? Enggak, bukan. Penyelenggaraan TAK ini sudah masuk ke gelombang ketiga. Jajaran pembinaan sudah menyelenggarakan dan itu diselenggarakan Itu oleh untuk Badan Diklat. untuk kegiatan internal kita Untuk itu internal ya. itu sudah di gelombang ketiga. Artinya bagi teman-teman adik-adik kita yang sudah bergabung dalam TAK ketiga dan yang gelombang kedua udah dapat SK nih. Ya mudah-mudahan ada generasi-generasi kita untuk Ini saat calon ini. pemimpin masa depan kejaksaan. Betul. Jadi, siapkan mental. Apa calon pengganti Mas Deddy maksudnya? Iya. Jadi para pegawai, calon pegawai yang Siap. udah masuk di gelombang ketiga TAK-nya, siapkan mental kalian, siapkan diri kalian untuk bergabung di jajaran kejaksaan dan yakinlah bahwa kalian menjadi bagian penting bagi kejaksaan di masa mendatang. Amin. Amin. Luar biasa. Gitu. Pesan moralnya luar biasa. Bijak loh Pak. Bijak. Tepuk tangan. Giliran nggak disuruh tepuk tangan, disuruh waktunya tepuk tangan nggak tepuk Hari tangan. ini beliau lagi nersis Pak. Serius Nggak Pak. Beliau jelas. aja diamkan saja Pak. Nah, saya tahu tuh. Iya Pak. Ada beberapa kemungkinan nih. Siap. Biasanya kalau yang gitu tidurnya nggak nyenyak tadi, Pak. Ya, Tidurnya nggak nyenyak. makanya tadi saya pada saat pembukaan saya tuh pura-pura sebetulnya nggak semangat. Awalnya sebetulnya beliau itu, wah udah begini gitu kan. Saya cuma ngimbangin. Tapi yang jelas sebetulnya. Mas Deddy, yang Siap. jelas minggu depan kita akan rilis perkara yang bagus, berita-berita yang bagus. Wih, Ya. pasti Sangat lebih bagus. menarik lagi dan lebih booming lagi ya Pak ya. Ini sebenarnya menarik sekali, tapi Siap. minggu depan lebih menarik lagi gitu. Wah, Luar ini yang biasa. kita harapkan. Ya, kan? Sebenarnya ini bukan terkait masalah ini menarik atau tidak, Ya. tapi setiap progres kejaksaan tuh membawa manfaat bagi masyarakat. Oh Amin. iyalah, Penting, kita betul. bagaimana kita merespon keresahan masyarakat menjadi suatu perkara. Iya betul. Ya, dan yang paling terpenting perkara itu bisa menghasilkan mendapatkan negara bisa untung. Siap. Bisa ada pengembalian recovery aset itu yang penting. Ya recovery aset yang pentingnya. Ya betul. Jadi membawa aura positif. Betul. Kejaksaan selalu hadir di tengah Nah, masyarakat. itu sesuai dengan intinya. tagline-nya podcastnya Mas Podcast. Deddy. Selalu hadir di hati masyarakat. Sobat, Siap. kita sudah menghabiskan waktu yang cukup lama.
Mudah-mudahan seluruh informasi news recap minggu keempat ini bermanfaat dan menjadi harapan masyarakat tentang kinerja kejaksaan yang hebat ke depan. Dan sekali lagi mohon maaf kami bila ada penyampaian yang kurang benar, atau kata-kata kami yang salah. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang salah Pak Kapus. Pak Kapus. Itu yang enak. Apapun yang kita nggak pernah salah. Yang salah tetap Pak Kapus. Terima kasih Bapak. Tetap sehat, tetap semangat. Selalu semangat.